geram ya, itu geramannya tuh kuat banget tuh. Bisa nggak cerita sebetulnya di dalam benaknya Bang Kusen ketika nyanyi lagu ini itu ngebayangin apa di Indonesia dalam konteks politik di Republik ini? Karena tadi Bang Mas Asisi bilang ini kan dibikin 2021 ya, tapi rekamannya 2023. Nah, 2023 bukan situasi politik udah mulai berubah tuh ya. Nah, 2023 itu udah menjelang Pilpres. Nah, itu tensi itu tinggi banget tuh. Terjadi apa namanya kontestasi politik yang cukup tajam di Indonesia. Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya lagu ini kan sebenarnya sudah ada dulu dinyanyikan kepada dia. Tapi karena saya akhirnya menggantikan Dodi Katamsi, dan otomatis saya juga harus mengekspresikan lagu ini secara ala saya gitu. Kalau setelah saya baca isi liriknya memang lagu Dagelan ini satu cerita yang sangat menggemaskan gitu, tentang politik yang terjadi di Indonesia saat waktu pembuatan lagu tersebut. Jadi ketika gue menyanyikan lagu itu, gue sedang dalam keadaan yang kesel memang dengan situasi politik yang gak jelas saat itu, sehingga gue lebih mudah mengekspresikannya dengan cara seperti itulah yang gue lakukan di video klip yang akan kita rilis sore ini ya. Iya. Sementara kalau untuk lagu di Tikambada itu adalah kenapa ada berbeda karakter? Memang tidak berbeda, secara lirik juga berbeda, karena di Tikambada itu adalah suatu keadaan yang dimana si pembuat lagu, pembuat lirik itu dalam keadaan yang tercekam, yang sedang terpuruk, tapi dia susah untuk mencari solusinya gitu loh, sehingga terjadilah seperti itu. Kayak sini ini nih nanti cerita pribadi kayak gini. Mungkin kita bisa tanya Sapi atau kalau lagi gimana? Ya itu bagaimana tuh? Oh, tapi Tiga Badai. ini utara gelan itu nanti makanya di Oh gitu. Kalau Dagelan seperti itulah. Jadi gua hanya mengekspresikan situasi politik yang saat itu. Menurut gua kemarin Presiden kemarin ternyata ngeprank kita 10 tahun gitu menurut gue. Siapa itu? Ada dari lu tahu kita kemarin. Jangan gue habis nonton Slang, terus besoknya gue nonton Rocks, Slang itu cemen. Gitu kata Riri Reza. Tepuk tangan dong buat Bang Reza. Yang itu bukan tulisannya ngomong kan? Wah, baik. Bukan tulisan, tapi yang ngomong itu Riri Reza. Tapi emang faktanya begitu. Jadi sebelum ada Slang atau sebelum Slang populer, rock sudah populer. Dan hari ini vokalis ini ada di bawah itu. Katakan ini lagi buat wartawan. Saya menyebut Bang Trison ini, ya saya sebagai pengamat musik ngomongnya dia, boleh dikutip silakan. Beliau adalah vokalis dengan 3 dimensi. Ketika dia nyanyi di Rocks, ya vokal yang keluar itu energinya Rocks. Lalu kemudian dia sempat nyanyi sealbum di Edana, dia nyanyinya ya benar-benar seperti keinginan musik Edana. Itu yang kedua. Dan dimensi yang ketiga menurut gue yang paling keren ketika dia di lawang gitu. Benar mana? Benar nggak omongan lu, Pak? Iya. Apakah kalu ya? Oke, nih yang ketiga, tepuk tangan dong buat Satrio. Jarang gua lihat gitaris sesenior dia nih kalau lihat tongkrongannya kan garang nih, rambutnya gimbal, tapi begitu di panggung dia kalem banget. Dia menjaga harmoni di atas panggung. Jadi kalau perlu teman-teman menyampaikan itu, karena dan yang paling penting ini ada 2 gitaris di lawang. Ada 2 gitaris, ini penting ditulis sama teman-teman. Kalau gua ambil bandingannya di Indonesia, band yang lagi populer itu yang 2 gitaris itu kan Slang, ya. God Bless cuma 1, oke. Dewa cuma 1, Andra. Club Project cuma 1, Lilo. Band yang 2 gitarisnya siapa di Indonesia? Lawang gitu.
Rox 2 ya? Rox 2, terus siapa lagi? Padi 2 ya? Oke. Nah, jadi siapa penjaga harmoni di Padi? Ari ya? Ari. Nah, penjaga harmoni di Lawang Pitu adalah Satrio. Kalau ada dia musiknya Lawang Pitu nggak enak gitu bakal lari itu ya. Oke, teman-teman, itu pembukaan aja betapa penting. Itu sudah mengeluarkan 3 single. Jadi single yang pertama itu namanya Atas Nama, tapi waktu itu vokalisnya Dodi Katansi. Jadi penting ditulis oleh teman-teman. Jadi ada 3 single. Tapi kalau kita ngomong album Anugerah Harmoni, di mana vokalisnya adalah Tristan, maka ini adalah lagu kedua atau single kedua dari Lawang Pitu dari album Anugerah Harmoni. Jadi penting itu ditulis oleh teman-teman wartawan, karena kalau secara industri ini single keduanya Tristan. Jadi Tristan kalau ngomong di mana-mana, wah ini single kedua gua di Lawang Pitu. Tapi satu waktu ketika ketemu di Katansi, katanya pernah ngeband ya sama Lawang Pitu. Oh iya, gua nyanyi di single pertamanya Lawang Pitu sebelum mereka meluncurkan album. Nah, gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi teman-teman supaya nggak salah kaprah dalam penulisan, karena itu juga akan membantu bagaimana kita mengkampanyekan karya-karya Lawang Pitu. Kalau nggak masyarakat jadi bingung. Oke, hari ini setelah beberapa waktu yang lalu, jadi kalau nggak salah nih Mas Radi catat tanggal 15 Juli ya 2024 kita meluncurin single album Anugerah Harmoni itu di Bali, di Hard Rock Cafe Bali, dengan single pertamanya bertajuk Di Tikambada yang saat ini sudah beredar di YouTube. Lagunya lumayan, viewsnya cukup banyak dan bisa juga dinikmati semua lagu ini di platform digital Spotify dan kawan-kawan. Setelah Lawang Pitu 2 bulan yang lalu kita kerjasama dengan Naga Suara. Jadi tolong penting teman-teman dicatat ya, di versi di sini nggak ada. Kita Lawang Pitu itu kerjasama dengan Naga Suara. Jadi yang saya kontrak di sana itu langsung Mas Asisi dan Bang Tristan kontrak publishing. Ya, jadi publishnya Lawang Pitu di media digital, platform digital itu bersama Naga Suara. Jadi kenapa dengan Naga Suara? Pertama, Naga Suara belum pernah punya produk musik rock metal. Dan yang musiknya Lawang Pitu ini ya kalau saya di gua kalau mau nulis Lawang Pitu nanti gua akan nulis dari cara Arin tuh bermain drum ya. Gua ngebayangin dengerin musiknya Lawang Pitu setiap hari di mobil, gua dengerin jalan lagi santai itu. Terus gua coba sambil bikin cerita tulisan dengan Lawang Pitu. Akhirnya gue terpesona. Yang menarik dari Lawang Pitu tuh sebetulnya tuh tempo musiknya tuh untuk kita yang bukan penyanyi profesional itu kita bisa mainkan dengan enak. Kenapa? Karena di drumnya tuh di kuping tuh enak. Nah, sama seperti Bim Bim tuh kalau menurut Ahmad Dhani main drumnya tuh nggak jago tapi ngenakin lagu. Nah menurut gue si Arifin itu ngenakin lagu. Nah jadi gue mau nanya nih, apa yang lu lakuin ini? Lu mikirin nggak supaya lagunya Lawang Pitu itu jadi enak dan lu memilih pemain drum dengan cara itu? Lu tadi bilang lu ngefans sama Lars Ulrich, tapi menurut gue sebagai orang Indonesia yang bukan penggemar Metallica, tapi gue kagum sama Metallica, gue lebih suka lu main drum daripada Lars Ulrich. Tepuk tangan dong buat Ari. Bentar lagi lu ngetop deh. Jadi tolong lu jawab deh ya. Ini pertanyaan sudut, ini bakal dikutip sama teman-teman wartawan. Selain mengenakan lagu, mengenakan janda juga. Oh dari itu mainkan ya. Terus gini, biar gampang. Lu waktu bikin konsep drum lu buat Lawang Pitu, lu ngalir aja dengan yang lu rasain, kayaknya ini cocok dengan tema yang ini. Atau lu bikin Lars Ulrich di Metallica, terus lu masukin ke sini. Ini yang gue pengen sama. Kalau jadi dengerin instrumen yang dibuat
yang dimainin sama dua kita menyesuaikan aja sama instrumennya, pukulan drumnya. begitu. Jadi lebih ngegroove. Kita cari yang lebih apa, nggak main satu ke sana satu ke sini gitu. Pukulan ritmenya. Jadi lu ini ya satu track gitu ya. Iya. Untuk track gitu ya. Dan nggak over aja. Nggak banyak improvisasi. Ya, ada tempat-tempatnya yang harus dipakai improvisasi atau enggak. Tapi lu kesampingan dengan Metallica. Ya justru kalau saya nggak dengar Metallica itu. Apa yang saya dengar instrumennya saya sesuaikan dengan pukulannya. Gua udah kenal gua kenal Ariel Brahma, tapi pertanyaan ini gua nanya ini bukan sebagai moderator ya, gua nanya ini sebagai wartawan karena gua suka cara lu tuh mengeksekusi drum di albumnya Lawang. Gua bayangin kalau yang main drum misalnya Eno Netral atau yang main drum itu Iqmal Tobin, terus di Lawang itu nggak dapat tuh, tapi Ariel dapat tuh. Jadi welcome to the